Recording in progress. Ya, kita mulai ya Mas ya? Ya. Oke, ya. Selamat malam para bapak-bapak. Ini sepertinya yang hadir dan bergabung malam ini para pemikir semua nih, ya. Pemikir-pemikir yang tentunya saja sudah kalau dilihat dari tulisan-tulisan beliau ini tentunya banyak pengetahuan yang sudah dialami dan dirasakan. Nah, pada kali ini diskusi malam Jumat seperti biasa dari Kampung Semar itu sekarang sudah sampai pada episode ke-102, sebuah perjalanan yang sangat luar biasa, tentunya tidak mudah karena konsistensi itu penting dalam kita berbuat dalam bekerja. Nah, kali ini Bapak-bapak yang bergabung dalam diskusi malam ini, tema malam ini adalah seni dan kekuatan komunitas. Dan sebagai narasumber sudah hadir bersama kita Mas Aisul Yanto. Kita tahu semua bahwa beliau bagi saya adalah beliau pelukis senior, tentu juga seorang pemikir, pendiri Astomus founder ya, Astomus Culture, dan tentunya juga kita tidak akrab dengan sepak terjangnya sekian hampir saya mengenalnya mungkin hampir 10 tahun terakhir ini ya, Mas Aisul aktif sebagai penggagas dan aktivasi dari Balai Budaya, sebuah tempat di mana mempunyai nilai sejarah yang sangat tidak bisa kita anggap remeh dalam perjalanan kesenian dan kebudayaan di negara kita. Nah, sebelum kita seperti biasa, sebelum kita mulai untuk membahas acara diskusi malam ini dengan tema seni dan kekuatan imaji, tentunya dari pihak Kampung Semar dalam hal ini sebagai pengantar, biasanya Pak Kris akan menemani kita membuka acara malam ini. Nah, apakah Mas Heri, Pak Krisnya sudah siap atau ini Pak kalau Joko, diwakilin Pak Joko, Pak Giri. Siap, untuk malam hari ini prolog dari Kampung Semar diwakili oleh Mas Joko Kisworo. Monggo Mas untuk memberikan sekitar sekapur sirih buat membuka acara malam ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya, Mas Giri, terima kasih waktunya. Selamat datang nih buat semuanya. Mas Gatot, Mas Aisul sebagai narasumber, Mas Munadi. Ini Mas siapa ya, anak negeri ini, selamat datang. Buat semuanya aja yang mungkin yang baru mau bergabung. Ini kebetulan saya mewakili Pak Kris, kebetulan beliaunya sibuk sekali. Ya, jadi saya didapuk untuk mewakili, untuk memberikan ya kata pembuka ya untuk acara diskusi mengenai seni dan kekuatan komunitas. Wah, ini menarik ya, karena yang namanya komunitas seni itu buat saya sendiri itu tidak mudah ya. Wah, ini Mas Aisul saya rasa punya pengalaman yang cukup mumpuni di bidang komunitas ini. Sebab penting sekali untuk dibicarakan. Sebab komunitas seni itu nggak mudah ya menyatukan sebuah visi misi dalam sebuah komunitas seni. Berbeda ya dengan komunitas-komunitas lain nih. Sebab
yang namanya menyatukan sebuah visi para seniman yang notabene ini isi kepalanya adalah pekerja kreatif semua. Ini wah, buat saya pribadi ini tidak mudah. Saya mengalaminya sendiri. Jangankan untuk memimpin ya, untuk menjadi anggota aja kayaknya sulit sekali ya untuk menyatukan sebuah visi di dalam kesenian ini, apalagi komunitas tadi. Sebab memang seniman itu memiliki sifat introvert yang tinggi ya, walaupun banyak kemungkinan terjadi, extrovertnya juga cukup bisa menyeimbang gitu. Jadi memang dalam pembicaraan malam ini mungkin Mas Aisul akan banyak ini untuk bisa membuka. Selamat datang nih Mas Hendra, bergabung ya. Mungkin langsung aja ya dalam acara diskusi ini saya serahkan aja langsung kepada Mas Giri sebagai moderatornya. Tidak panjang lebar, mungkin bisa dimulai saja agar kita juga bisa santai-santai sama-sama ngobrol-ngobrol dalam konteks mengenai komunitas dalam seni ini. Monggo Mas Giri, langsung saja, silakan. Matur nuwun. Terima kasih Mas Joko Kiswono selaku wakil dari Pak Krisnanda sebagai founder dari Kampung Semar. Nah, mas-mas peserta Zoom yang bergabung malam ini, seni dan kekuatan imajinasi itu tadi diantar oleh Mas Joko, temanya menarik gitu, dan ini sangat serius dan kalau kita berhasil menemukan titik temunya itu, karena gini, pengertian komunitas kan kalau menurut dari beberapa tokoh itu kan, tapi bisa hampir disamakan gitu ya, hampir kita ambil esensinya, yaitu tempat berkumpulnya individu-individu yang kemudian mempunyai satu visi. Nah, satu minat yang sama gitu. Nah, apakah malam hari ini antara seni dan komunitas apa dan bagaimananya, serta hubungannya, serta kaitannya, dan kemungkinan-kemungkinan yang lainnya bisa kita dengarkan, bisa kita saksikan bersama. Ini pikiran-pikiran dari Mas Aisul Yanto yang kebetulan hari ini sebagai pembawa materi pemantik diskusi malam ini. Untuk menyingkat waktu, silakan Mas Aisul untuk memberikan kata pengantar atau prolog dari pikiran-pikiran Mas Aisul mengenai seni dan kekuatan komunitas. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Giri. Selamat malam semuanya, para audien yang tergabung di dalam Zoom malam ini, Kampung Semar. Kita berbincang mengalir saja santai. Saya akan berbagi pengalaman, bukan yang bersifat ilmiah atau apa, tetapi berdasarkan pada pengalaman-pengalaman dalam perjalanan saya sebagai pelaku seni dan budaya. Topik yang kita bicarakan malam ini adalah seni dan kekuatan komunitas. Kebetulan Zoom ini mungkin bisa dikaitkan dengan peristiwa yang sedang berlangsung, yaitu pameran menggambar di seluruh Indonesia yang digagas oleh FDI, berhubungan dengan suatu usaha untuk barangkali bisa dicapai untuk menuju ditetapkannya sebuah hari
tentang Hari Menggambar di Indonesia secara nasional. Kembali lagi ke dalam seni itu sendiri, bagi saya seni itu harus membumi kepada akar rumput. Seni tidak hidup di dalam menara gading saja, tetapi seni benar-benar hidup di dalam kehidupan masyarakat luas dari tingkat yang paling bawah hingga ke atas, sehingga kesenian tidak merupakan sebuah privilege milik orang-orang tingkat atas atau kaum elit saja, tetapi seni benar-benar hidup di dalam masyarakat secara luas. Hari ini atau bulan Mei ini berhubungan dengan bulan menggambar, berusaha untuk menjadikan sebagai bulan menggambar. Bagi saya peristiwa ini adalah sebuah peristiwa kesenian yang sangat membumi, karena dengan menggambar itu setiap lapisan masyarakat memiliki sebuah kesempatan yang sama, sebuah kesempatan dan hak untuk mengekspresikan diri dan rasa artistiknya masing-masing dari tingkat yang paling bawah, artinya tingkat anak-anak, remaja, seniman, dan masyarakat umum. Peristiwa yang sangat bersifat nasional ini mengingatkan saya kepada ketika peristiwa 1928, ketika putra-putri Indonesia mengikrarkan sebuah ikrar bersama, sebuah sumpah, yaitu Sumpah Pemuda, bahwa kita bertanah air satu, berbahasa satu, berbangsa Indonesia. Dari sumpah yang berisi tentang suatu ikatan yang kuat untuk mengikat kebinekaan itu, sehingga lahir sebuah visi ke depan, yaitu keinginan untuk merdeka dari sebuah penjajahan atau kolonialisme. Itu pada zaman tersebut memang diperlukan sebuah ide-ide atau gagasan yang sangat memberikan ruh nasionalisme. Tetapi hari ini dengan peristiwa seni yang membumi ini, yaitu menggambar secara nasional, maka saya pikir dengan menggambar yang dapat dilakukan oleh setiap individu yang berkeinginan untuk mengekspresikan dirinya, rasa artistiknya, hampir memiliki sebuah kesamaan dengan peristiwa 1928, yaitu Sumpah Pemuda tadi. Bisa mengikat kebinekaan kita, dan pada hari ini dengan seni menggambar kita semua disatukan kepada satu visi, yaitu bahwa kita bisa disatukan oleh kesenian, yaitu sebuah perayaan bersama yang kita kerjakan bersama-sama dalam waktu yang hampir bersamaan, dengan satu tekad ingin menggelar atau bisa melahirkan sebuah peristiwa yang bisa tiap tahun diperingati, yaitu Hari Menggambar secara nasional. Saya pikir dengan peristiwa tersebut diharapkan dengan menggambar memang kita bisa disatukan dengan berbagai macam keberagaman kita di seluruh penjuru tanah air tadi. Tetapi tidak sekedar itu saja, diharapkan selanjutnya adalah bagaimana seni menggambar yang ada di tiap daerah tersebut dapat menjadi sebuah kekayaan budaya atau puncak-puncak dari kebudayaan daerah yang bisa menjadi sebuah kekuatan tersendiri ketika digabungkan menjadi sebuah visi bersama, menjadi sebuah kekuatan bersama, menjadi katakanlah kekuatan sebuah bangsa di dalam kesenian itu sendiri. Sehingga dengan seni menggambar
kita sebagai sebuah bangsa memiliki sebuah bargaining position di antara bangsa-bangsa lain di regional maupun internasional. Sehubungan dengan kegiatan tersebut pasti dibutuhkan sebuah wadah atau fungsi atau tugas komunitas tersebut adalah bagaimana memberikan rangsang pada setiap lapisan masyarakat sehingga bisa memberikan sebuah dorongan semakin mencintai atau memiliki rasa bahwa kita memiliki kesenian yang harus terus-menerus kita rawat dan kita pelihara sehingga dikembangkan menjadi sebuah kekayaan bangsa. Komunitas itu sendiri bagi saya adalah sebuah tempat bagaimana menggodok jiwa atau karakter seseorang sehingga dapat melahirkan karakter-karakter atau watak yang dapat mengentaskan seseorang atau pribadi dari seseorang yang bukan siapa-siapa hingga merasa atau telah menjadi pribadi yang memiliki watak dan karakter tadi. Kebetulan saya secara pribadi saya cukup memiliki pengalaman dari tahun 87 ya, dari menjadi sebuah anggota sanggar di Surabaya, kemudian mendirikan sanggar di Jakarta bersama teman-teman pelukis yang lain baik senior maupun yang muda, juga mendirikan himpunan pelukis Jakarta. Kebetulan organisasi pelukis ini ya cukup melegenda juga ya pada zamannya ya, selama berpuluh tahun juga dapat mengisi sebuah sejarah secara regional dengan melahirkan berbagai pemikiran dan peristiwa-peristiwa kesenian, khususnya seni rupa dan secara umum dan secara kebudayaan. Kemudian komunitas juga diperlukan untuk membangkitkan sebuah semangat untuk berbagi sehingga dengan saling memberikan sharing tadi dapat melahirkan sesuatu pemikiran atau gerakan-gerakan kesenian atau kebudayaan. Ada lagi kegiatan yang telah saya lakukan yaitu merevitalisasi sebuah situs ya, sudah merupakan situs ya, dari peristiwa kesenian dan kebudayaan di Jakarta yaitu Balai Budaya dengan kesederhanaan dan kemauan yang keras pelan-pelan juga dapat memberikan manfaat bagi keberlangsungan gerakan-gerakan atau peristiwa-peristiwa kesenian dan kebudayaan. Itu sebagian dari komunitas-komunitas yang ada. Dan yang terakhir adalah bahwa seni dan komunitas dan kekuatan komunitas sangat diperlukan hubungannya sehingga dapat melahirkan sesuatu yang mungkin tidak bisa dicapai oleh perseorangan atau individu. Walaupun seniman itu secara garis besar bekerja berdasarkan individualisme, tetapi di dalam hubungan-hubungan secara sosial, maka sebuah kekuatan komunitas diperlukan untuk membuat atau memberikan dorongan pada setiap pribadi yang belum menemukan sesuatu hingga menemukan sesuatu yang seperti yang dia inginkan atau dia cita-citakan untuk berkecimpung di dalam dunia kesenian dan kebudayaan. Mungkin itu dulu Mas Giri, nanti bisa bersambut dengan kawan-kawan berbagi pengalaman yang lain.
Ngaten Mas, silakan. Oke. Ya, terima kasih Mas Aisul sudah memberikan sedikit pikiran-pikirannya tentang seni dan kekuatan dari komunitas. Pertama tadi kalau kita agak sedikit mencerna bahwa Mas Aisul memberikan contoh gitu bahwa bagaimana sebuah kekuatan dalam hal ini selain bukan seni, kekuatan politik bisa membangun atau justru bisa memerdekakan langkah-langkah yang bisa memerdekakan sebuah negara. Peristiwa 28 Oktober. Itu politik kemudian menjadi panglima pada waktu itu. Nah, tadi disebut gitu ya, Mas Aisul, bahwa sama seperti semangat ketika mereka itu berkumpul kemudian menyatakan bersumpah gitu. Harapannya adalah juga dengan kesenian, dengan seni gitu, komunitas-komunitas ini kemudian memberikan kontribusi yang lebih kuat tentunya, lebih luas tentunya. Dalam hal ini Mas Aisul berharap sepertinya gitu, kalau saya boleh menggarisbawahi itu atau dengan istilah lain adalah seni sebagai panglima, di mana seni dicontohkan lewat gerakan menggambar yang kemudian diharapkan gitu nantinya bisa mempengaruhi segala segi kehidupan yang lain. Tentunya dalam hal ini untuk sebuah kemajuan gitu ya dalam baik untuk individu itu maupun komunitas, lebih luas lagi untuk negara dan bangsa. Yang kedua adalah bagaimana sebuah seni dalam sebuah komunitas itu bisa membangun sebuah karakter individu yang lahir dari sebuah komunitas itu. Jadi sudah dicontohkan juga perjalanan Mas Aisul ketika di Surabaya. Terus kemudian yang terakhir adalah bagaimana komunitas itu kemudian mewarnai individunya gitu. Jadi dari Bali Budaya bergerak merucut kemudian melahirkan nama-nama pribadi-pribadi yang kemudian mempunyai daya kuat tentang pikiran atau itu yang menjadi harapan daripada komunitas itu. Kira-kira itu tadi benangnya dari paparan Mas Aisul mengenai tema diskusi malam ini, yaitu seni dan kekuatan imajinasi. Nah, silahkan mas-mas yang bergabung dalam diskusi malam hari ini di Zoom ini untuk bertanya atau memberikan penguatan, masukan-masukan dan lain sebagainya. Silakan, waktu dan tempat kami silakan. Siapa dulu yang mulai? Siapa dulu? Kalau belum ada, sambil menunggu Pak Giri. Sambil menunggu, ya. Suara saya terdengar? Belum ada di itu. Giri. Ya, Mas Munadi, silakan. Mas Munadi, silakan. Ya, terima kasih kepada Pak Giri yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya di sini memberikan sedikit semacam pandangan bahwa komunitas itu sangat penting sekali untuk kembangkan ya di era sekarang ini. Dan sebenarnya komunitas itu juga pada zaman-zaman sebelum kita, barangkali juga pada zaman-zaman nenek moyang kita itu memang sudah ada tumbuh.
kalau kita lihat rumusan-rumusan dari komunitas itu atau spektrumnya itu berbeda dengan seperti lembaga-lembaga resmi seperti tinggi atau universitas maupun seperti sekolah-sekolah. Komunitas ini harus ditumbuh kembangkan karena dia mempunyai semacam tempat penggodokan yang berbeda dengan tempat-tempat resmi seperti perguruan tinggi, universitas atau sekolah. Saya jadi teringat ketika saya berkumpul di Sanggar Garajas Bulungan. Itu ketika saya dulu masih bersekolah di ketika kelas 3 saya bergabung di Sanggar Lukis Garajas Bulungan. Namun sebelum saya di Sanggar Garajas Bulungan, saya sudah terlebih dahulu menyimak informasi-informasi tentang seni budaya di koran-koran ya. Namun saya belum menemukan titik tempat yang pas. Ketika saya masuk ke Sanggar Bulungan itu, saya di sana bisa bertemu dengan teman-teman yang belajar melukis, menggambar, dan juga ada teman-teman yang tergabung kegiatan belajar teater, seni musik, tari. Itu memberikan dari situ komunitas sebenarnya sangat beragam teman-teman atau individu yang berkumpul. Di komunitasnya saya bertemu dengan teman yang sebenarnya mereka juga belajar di universitas seperti di waktu itu ada yang belajar di IKJ, ada teman-teman yang belajar juga di UNJ ya. Mereka juga bergabung di Sanggar Garajas sehingga menjadi satu semacam kekuatan. Di sini komunitas sebenarnya sangat penting untuk tetap ditumbuh kembangkan di era sekarang ini. Dari situ sebenarnya komunitas juga mencari jati dirinya. Mereka belajar di luar seperti tempat-tempat resmi atau formal seperti universitas atau sekolah. Ditumbuh kembangkan karena dia mempunyai daya dukung kekuatan yang berbeda dengan tempat di tinggi. Disinilah peranan komunitas, individu dan koordinatornya yang harus terus ditumbuh kembangkan sehingga pertumbuhan kreativitas masyarakat di lingkungan sekitar maupun di lingkungan yang lebih luas di perkotaan itu menjadi tumbuh berkembang dan individu itu menjadi ada daya hidup kreativitasnya. Barangkali itu sedikit dari pandangan saya. Terima kasih.